Sudah, iya, iya, oke. Tahan dulu 5 detik karena mana edit. 1, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Pemirsa channel Dakwah Sulsel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kami hadir dalam acara teman sahur, dan segmen kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu Ramadan, bulan perjuangan. Dan di samping saya sudah ditemani oleh narasumber kita. Beliau adalah Ustadz Irhaz Harifin Abu Haikal. Kita sapa dulu pemateri kita, narasumber kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Burham. Bagaimana Ustaz? Sehat-sehat Ustaz? Alhamdulillah, biiznillah. Iya, sehat-sehat. Ya, beliau ini adalah membalik Kabupaten Goa. Beliau juga pembina dai ideologis Kabupaten Goa. Ustaz, berbicara tentang bulan suci Ramadan, sebagaimana yang kita ketahui bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Betul. Bulan yang penuh dengan rahmat Allah. Bulan yang penuh dengan ampunan Allah. Bulan yang penuh dengan kasih sayang Allah. Bulan pembebasan dari api neraka. Selain itu, bulan suci Ramadan ini juga adalah bulan perjuangan. Ya. Bagaimana pandang Ustadz terkait dengan bulan suci Ramadan ini sebagai bulan perjuangan? Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi para pemirsa sekalian, acara teman sahur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang perjuangan, memang Islam ini tidak lepas dari sejarah pejuang-pejuang yang luar biasa. Ya, mulai dari bangkitnya Islam, Ustaz Nur Rahman, itu Rasulullah SAW sampai mengorbankan apapun yang bisa dikorbankan. Harta beliau, waktu beliau, kemudian keluarga beliau, bahkan jiwa raga beliau itu disumbangkan untuk bisa menegakkan Islam ini. Jadi sesuatu yang tidak asing lagi bahwa memang Islam adalah identik dengan perjuangan yang luar biasa. Nah, berbicara juga tentang Ramadan, ini banyak sekali historik yang berhubungan dengan bagaimana heroik perjuangannya umat Islam di bulan Ramadan. Kita tahu misalnya ketika peristiwa perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan, ya, tahun kedua Ramadan. Itu kita tahu bahwa peperangan itu bukan suatu hal yang bersantai-santai, tapi perjuangan bahkan mengorbankan nyawa sekalipun. Tapi sahabat melalui itu, ya. Kemudian yang kedua, termasuk Fatu Makkah juga terjadi pada bulan Ramadan. Ya, pembebasan Makkah 8 Hijriah kalau tidak salah. Ya, itu sahabat bahkan berjalan ya dari Madinah ke Makkah untuk bisa memfutuhat, ya, yakni membebaskan kota Makkah. Termasuk juga dalam peristiwa-peristiwa yang lainnya, peristiwa pembebasan Andalusia juga terjadi pada bulan Ramadan. Ya, jadi seharusnya sebagai umat Islam kita bisa memaknai bahwa Ramadan ini bukan bulan berarti kita loyo, kita berarti malas, tidak aktif, produktif dan lain sebagainya. Justru sebenarnya bulan Ramadan ini itu dimaksimalkan aktivitas kita untuk bisa meraih pahala sebaik-baiknya. Bukankah misalnya konversi amal kita antara Ramadan dengan di luar bulan Ramadan itu lebih banyak Ramadan, ya? Misalnya ketika sholat itu dihitung sampai 70 kali lipat dibanding di luar bulan Ramadan. Sedekah juga demikian, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan setiap malam itu ada 1 tiket gratis keluar dari neraka hanya pada bulan Ramadan, ya. Jadi bahwa setiap malam Allah kemudian mentakdirkan ada 1 orang yang keluar dari bulan Ramadan. Jadi terlepas daripada itu, memang selain puasa ini, ya, puasa itu
kita jadikan sebagai sebuah aktivitas ibadah, ya. Demikian pula dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya, ya. Jadi bukan kita menganggap bahwa dengan berpuasanya ini kita menjadi orang yang pasif dalam aktivitas, ya. Jadi itu justru bertentangan dengan ruh dari Ramadan itu. Saya kira demikian. Iya. Menarik sekali pembahasan kita kali ini terkait dengan tema yang kita bahas, yaitu Ramadan bulan perjuangan. Ustadz, kita tahu bahwa bulan suci Ramadan ini di masa Rasulullah dan para sahabat itu terjadi banyak peristiwa besar, ya. Kita tahu bahwa kaum muslimin di masa lalu mereka begitu bersemangat melakukan peperangan, futuhat, bahkan ekspansi, padahal mereka dalam keadaan berpuasa. Mengapa mereka begitu bersemangat melakukan seluruh aktivitas itu, padahal secara fisik mereka lemah karena mereka dalam keadaan berpuasa? Iya, ini menarik ini Ustaz Rahman dan pemirsa teman sahur sekalian. Kalau kita berbicara tentang nilai al-quwah, kekuatan itu ada 3, ya. Yang pertama kekuatan berupa badaniyah, kuwatul madaniyah, yakni kekuatan berupa fisik yang kita miliki. Ya, orang misalnya dianggap mampu melakukan banyak hal kalau fisiknya kuat, ya. Tetapi ada di atasnya lagi nih, ya, yakni al-quwatul insaniyah. Quwatul insaniyah itu misalnya contoh ketika taruhlah ada suatu ataulah mungkin negeri kita dulu sebelum merdeka itu memiliki kekuatan spiritual karena mereka merasa ini kita satu senasib sepenanggungan, yakni harus mengusir penjajah. Maka betapa kuat pun itu kemudian fasilitas penjajah secara fisiknya, tetapi kekuatan insania itu, ya, kekuatan emosional itu lebih tinggi daripada kekuatan fisik itu. Kita bisa lihat misalnya ketika ada orang yang terancam jiwanya, walaupun mungkin secara fisik dia tidak bisa, ya, untuk melampaui apa yang mustahil itu, ya, tapi ketika dia sudah merasa terancam, dia kemudian bisa melewati itu. Tetapi pemirsa sekalian, yang lebih tinggi daripada itu adalah al-quwatur ruhiyah. Ini yang paling tinggi, yakni kekuatan karena adanya akidah. Dalam hal ini adalah akidah Islam. Kita tahu misalnya bagaimana para sahabat itu bahkan mengorbankan nyawanya. Ada sahabat di perang, kalau tidak salah di perang Uhud, ya, sahabat itu yang ketika ditanya dalam peperangan itu, apa ya Rasulullah, apakah ketika saya menghabiskan kurma ini apakah saya ketika mati syahid saya bisa masuk surga? Nabi katakan, "Naam, kamu bisa masuk surga." Maka beliau mengambil kurma setengah dan dia buang setengahnya dan dia katakan, "Demi Allah, terlalu lama saya hidup kalau menghabiskan setengah kurma ini." Itu dalam kitab Muqaddimah Nafsiyah Islamiyah jelaskannya seperti itu. Itu kekuatan luar biasa, ya. Bagaimana misalnya seorang sahabat, ya, itu Sa'ad bin Abi Waqqas suatu waktu pernah diancam sama ibunya. "Wahai Sa'ad, keluar dari Islam, nak, ya, murtadlah dari Islam, menyembah berhala kami. Kalau tidak saya akan tidak makan." Sa'ad mengatakan, "Tidak wahai ibunda, demi Allah saya tidak akan keluar dari agama yang benar ini." Sampai ketika sudah mau sakaratul maut pun, artinya sudah sangat kritis sekali, dipanggil lagi Sa'ad, "Wahai Sa'ad, terakhir kali jenguk ibumu." Karena dia sudah tidak bisa bangun lagi. Apa kata Sa'ad? "Wahai ibu," dia bisik-bisik di telinganya, "Demi Allah wahai ibu, andai pun engkau memiliki 100 nyawa dan keluar satu persatu saya lihat, saya tidak akan meninggalkan agama ini." Itu karena apa? Karena kekuatan ruhiyah, mengalahkan kekuatan yang bahkan nasab sekalipun kepada orang tuanya. Kenapa? Karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun terjadi misalnya ketika salah seorang Abu Ayyub, kalau tidak salah sahabat itu, yang disuruh untuk berjaga di perbatasan, ya, itu terkena panah, ya. Ketika dia terkena panah, dia kemudian menyelesaikan sholatnya dan dia katakan, "Demi Allah, seandainya saya tidak takut nanti dituduh oleh atau dituntut oleh Rasul kenapa tidak membongkar umat Islam sehingga banyak yang terbunuh, banyak yang diserang, maka saya akan memperlama sholat saya karena begitu asyiknya saya menikmati ibadah ruhiyah itu akidah ruhiyah itu atau kuat ruhiyah."
Nah, itulah yang menjadikan seseorang menjadi sangat bersemangat ketika berpuasa, ya. Adanya ekspedisi peperang, itu kan peperang itu fisik itu, Pak. Tapi kenapa bisa kuat? Karena adanya dorongan ruhiyah, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang akan kita yang memberikan ganjaran lebih besar lagi, jauh lebih besar daripada ghanimah, harta, emas, rampasan perang, ya, bahkan budak, tapi lebih besar daripada itu, ya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardhus samawati wal ard, yang luasnya seluruh langit dan bumi. Saya kira itu faktor yang menyebabkan seseorang bisa menjadi kuat sekali untuk bisa menerobos penghalang-penghalang yang ada ketika menghadapi rintangan tersebut. Demikian mungkin. Ya, sangat menarik sekali pembahasan kita kali ini terkait dengan bulan suci Ramadan sebagai bulan perjuangan. Sebagaimana tadi yang dijelaskan oleh narasumber kita, Ustadz Irhas, bahwa memang yang membuat umat Islam di masa lalu itu begitu bersemangat melakukan aktivitas peperangan, futuhat, bahkan ekspansi dalam rangka menyebarkan Islam adalah kuwatur ruhiyah atau kekuatan ruhiyah, kekuatan spiritual. Ustadz, bulan Ramadan sebagai bulan perjuangan itu sangat identik dengan jihad fisabilillah. Ya, betul. Namun sebagian kaum muslimin itu begitu sempit dalam memahami makna jihad. Ya. Sebagian kaum muslim memahami jihad itu ya bersungguh-sungguh atau upaya yang dilakukan secara sungguh-sungguh. Misalnya ketika seorang suami keluar rumah mencari nafkah untuk anak dan istrinya, itu sudah bisa dikatakan sebagai aktivitas jihad. Seseorang yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, belajar secara serius, secara sungguh-sungguh, itu sudah bisa dikategorikan sebagai aktivitas jihad. Nah, mengapa umat Islam begitu sempit dalam memahami makna jihad? Ya, betul. Dan sebenarnya bagaimana sebenarnya makna jihad itu secara syar'i dalam perspektif Islam? Baik, menarik sekali ini Ustaz Abdul Rahman. Jadi para pemirsa yang dimuliakan Allah, berbicara tentang hukum Allah yakni jihad fisabilillah. Dalam kesempatan ini saya ingin menundukkan pada tempatnya jihad itu, ya. Pertama secara makna dulu, ya. Ada sebuah dalam masalah bahasa ada dua istilah, yakni makna syar'i dan makna lughawi. Makna istilah dan makna bahasa itu berbeda, ya mas sekalian. Nah, makna istilah adalah makna yang digunakan menurut hukum yang ada, yakni Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan masalah lughawi itu masalah bahasa yang memang peruntukan secara tata bahasanya. Ya. Dalam menjalankan hukum yang digunakan adalah makna istilah, bukan makna bahasa. Contoh misalnya, sholat itu secara bahasa adalah secara bahasa artinya ingat Allah, ya. Tetapi secara istilah adalah sebuah gerakan yang dimulai dari takbir ihram sampai kemudian salam. Makanya tidak boleh kita memaknai saya sudah sholat padahal sudah dulu jadi dia katakan sholat. Itu bukan sholat, tapi zikir, karena dia menggunakan makna istilah, makna bahasa. Sama dengan haji misalnya. Haji itu yakni haji umroh, ya. Itu secara istilah apalagi kita berangkat ke tanah suci. Kalau secara bahasa ya memang ada hadis yang mengatakan barang siapa yang membaca berzikir kemudian dia sholat sunat 2 rakaat maka dia mendapatkan pahala haji dan umroh. Itu beda konteksnya. Tidak boleh kita katakan saya sudah naik haji ini, ditulis namanya. Dari mana kapan haji? Waktu saya sholat sunat 2 rakaat. Itu bukan haji karena istilah. Nah, itu jihad juga seperti itu. Jihad secara bahasa artinya bersungguh-sungguh. Semua juga bisa jihad. Sungguh-sungguh bermaksiat juga jihad. Kalau bahasa ya, bersungguh-sungguh kemudian mencuri, seorang pencuri misalnya berjihad. Tapi bukan itu konteksnya. Yang dimaksud jihad itu dalam seluruh bahasa Al-Quran adalah qital fisabilillah. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir ila akhirul ayat. Jadi upaya jihad itu adalah peperangan memang. Hanya saja perlu saya sampaikan, perang itu bagaimana sih dalam Islam? Jangan sampai orang mengatakan ini Islam ini sangat ekstrim sekali, bunuh, perang. Demi Allah saya katakan, perang dalam Islam itu tujuannya adalah untuk membela diri. Ada dua sebenarnya. Yang pertama ada jihad ofensif, yang kedua jihad defensif. Jihad ofensif itu ya kita kemudian mulai menyebarkan Islam, tetapi ketika mendakwakan dan menyebarkan Islam itu ada kendala.
Tapi dari kendala militernya ya, bukan dari sisi kendala misalnya masyarakatnya. Kalau ada militernya atau kekuatannya yang mau menghalangi kita berdakwah, ustaz masuk ke sana, maka baru keluarlah jihad ofensif untuk menyampaikan akidah ya kepada umat-umat orang-orang yang belum mendapatkannya. Yang kedua jihad defensif, yakni jihad untuk mempertahankan diri kita. Karena wajib hukumnya seorang muslim ketika dia mendapati bahaya mempertahankan harta, jiwa ya, dan kehormatannya dari orang-orang lain. Ini terjadi misalnya di Palestina. Nah, tidak boleh kita katakan Islam itu sesuatu yang keras ya, yang kemudian frontal ketika menyuarakan jihad. Karena bagaimanapun seburuk-buruknya kalau dikatakan Islam itu ada peperangannya, dia masih mempunyai aturan. Pertama, tidak boleh membunuh anak-anak. Anda lihat bagaimana perlakuan orang-orang Islam ya, Nasrani, Yahudi ketika berperangan, tidak ada kaidah itu. Membunuh, bahkan banyak video yang beredar di media sosial, orang yang hamil dibelah perutnya, anak-anak ditembak dari jarak dekat. Itu banyak, saya bisa buktikan nanti di banyak di video-video. Yang kedua, dilarang membunuh hewan-hewan ya, kecuali hewan itu digunakan untuk musuh, misalnya kuda ya, yang itu pun pada saat digunakan oleh musuh. Yang ketiga, tumbuh-tumbuhan, gedung-gedung tidak boleh dihancurkan, orang tua tidak boleh kita ya, siksa. Ada etikanya. Jadi bukan ujuk-ujuk misalnya Islam dengan jihadnya itu semua orang yang tinggal ini dimatikan semua, tidak. Demi Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak adil saya katakan bagaimana perlakuannya orang-orang kafir. Orang kafir itu kalau mengekspansi dia bukan futuhat. Kita kan Islam futuhat. Futuhat artinya membebaskan dan memberikan cahaya. Tapi orang Islam tidak menggali sumber daya alam dan mengeksploitasi mereka. Bagaimana kekayaannya misalnya Afrika atau negeri-negeri di Afrika itu ya, itu diambil, dikorup kekayaannya dan disisakan mereka kemiskinannya. Ya, Islam tidak. Ketika terjadi futuhat, ketika mereka butuh, bukan kita yang mengambil harta dari sumber daya alam mereka, tapi justru kita yang akan mensubsidi mereka, kebutuhannya apa, jalan-jalan yang dibangunkan, rumah sakit ditegakkan dan lain sebagainya. Ya, jadi beda konteksnya. Tapi kalau terjadi pada orang-orang kafir, Amerika misalnya, orang-orang Yahudi membunuh umat Islam, tidak pernah dikatakan itu teroris ya. Justru, nah saya perlu sampaikan juga yang menarik karena ini sudah disinggung tadi, fakta-fakta yang ada di Timur Tengah itu bukan tindakan ujuk-ujuk langsung mau berperang, bunuh diri atau ada bom, tapi mereka itu sebenarnya disulut ya, mendahului mereka. Orang-orang tenang sekali, kita sholat baik-baik, tiba-tiba ada yang menyerang kita, pasti kita lawan. Tapi frame media itu ketika datang, yang disorot itu adalah ketika kita melawan, mempertahankan diri, baru dikatakan kita ini melawan. Itu keliru saya anggap. Nah, bulan Ramadan ini kita kaitkan memang melatih kita untuk memahami Islam secara kafah. Ya, kan ujungnya puasa itu kan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa itu artinya melaksanakan perintah Allah tanpa tapi, semuanya totalitas kafah. Ya, dan meninggalkan secara kafah juga keseluruhan. Bukan orang beriman secara kafah kalau hanya setengah-setengah. Dia ambil puasanya tetapi ribanya dia masih jalankan. Dia ambil sholatnya tapi menipunya masih, atau kemudian korupsinya masih ada. Bukan takwa itu. Termasuk bukan bagian dari ketakwaan yang sempurna ketika mengambil Islam sebagian tapi meninggalkan sebagian. Itu kan sekularisme begitu, ya. Jadi fasluddin adil haya, meninggalkan Islam dari kehidupan. Demikian mungkin. Ya, menarik sekali pembahasan dari narasumber kita Ustaz Irhas terkait dengan menanggapi terkait dengan sebagian kaum muslimin yang begitu sempit memahami makna jihad, dan beliau tadi sudah menjelaskan juga penyebab kenapa umat Islam begitu sempit dalam memaknai makna jihad. Selanjutnya Ustaz, sekarang kita melihat ada sebuah framing jahat ya, yang dilakukan, yang dipropagandakan oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafik terkait dengan ajaran jihad yang notabene merupakan ajaran Islam yang mulia ya. Mereka kemudian melabeli ajaran jihad ini dengan label-label yang sebenarnya tidak pernah kita temukan dalam khazanah Islam, yang jelas merupakan label-label yang memang sangat tendensius dan memang sengaja untuk menyerang kemuliaan ajaran jihad. Misalnya jihad dikaitkan dengan ajaran radikal, dituduh sebagai ajaran radikal, dituduh sebagai ajaran yang menginspirasi aksi terorisme dan sebagainya, dan tuduhan-tuduhan negatif lainnya. Bagaimana Ustadz menanggapi hal tersebut? Baik, jadi memang sekarang ini ada namanya ghazul fikr
ya, ada peperangan opini dan pemikiran. Kita harus sadar bahwa ini real ada memang. Bagaimana upaya orang di luar Islam meredam ya kebangkitan Islam yang insya Allah semakin luar biasa ini dengan memberikan stigma dan cap-cap buruk kepada orang-orang yang berjuang secara lurus, ya. Tapi yang digunakannya cukup licik, Ustaz Rahman, karena mereka menggunakan politik bola bambu. Satu umat Islam diangkat, disanjung-sanjung, satu diinjak, padahal sama saudara, ya. Yang kemudian mengatakan jihad itu ada, tidak usah kita katakan jihad itu penting, wajib. Baru kita katakan jihad ada dalam Al-Quran dan Allah perintahkan, itu sudah terindikasi radikalis itu. Seakan-akan mau dihapuskan itu, ya. Tapi orang yang mengatakan Islam itu agama yang mengakui semua agama sama, semua Tuhan ada surganya, itu yang diangkat. Ini kan semacam kita ini umat Islam diadu domba, ya, diadu domba. Nah, terkait dengan pernyataan bahwa jihad itu kekerasan, sedikit pun kita tidak pernah memahami bahwa atau memaknai Islam itu upaya untuk menghilangkan nyawa seseorang, ya, kecuali pada hal yang sangat ekstrim sekali. Sebenarnya secara naluri ya para pemirsa sekalian, upaya menghilangkan nyawa itu kan sah-sah saja. Ada pencuri, koruptor, ada orang yang kemudian menyerang negeri kita, itu kan pasti ada. Tapi menempatkannya di mana itu yang perlu kita tahu. Secara hukum apa kita pakai? Apakah kita hanya menghilangkan nyawa kalau ada orang narkoba, tapi tidak menghilangkan nyawa kalau ada orang misalnya yang membunuh umat Islam atau termasuk umat dulu Islam, artinya kisah seperti itu. Jadi sah-sah aja. Hanya saja penggunaan kita itu ini terkooptasi oleh paham yang saya kira dari Barat, ya, tentang liberalisme itu. Semua aturan harus rujuk dan tunduk kepada hukum-hukum dari Barat, sehingga kita di sini dalam posisi yang tertuduh. Semua salah. Jihad salah, mengungkapkan kata kafir dalam Quran itu keliru, mengungkapkan Islam agama benar itu tidak sopan, macam-macam. Ini yang saya katakan perang opini itu bermasalah. Jadi kita sebagai umat Islam harus cerdas lah. Jangan mau, ini kan kita begini, siapa yang membela kita nanti kalau bukan Allah di akhirat, termasuk umat Islam, termasuk Rasulullah SAW, ya. Apakah orang kafir yang kita bela setengah mati di dunia ini akan membantu kita karena kita di dunia membantu mereka menjaga tempat ibadah mereka, kemudian membela mereka? Tidak, jamaah sekalian, tidak sama sekali. Saudara kita umat Islam, bahkan di kubur nanti kita akan ditanya, marabbuka, ikhwanuka, dinuka. Artinya siapapun kita bergantung kepada Allah, Rasul dan umat Islam. Untuk apa kita kadang-kadang kita katakan apa nanti katanya orang-orang di Islam kalau perasaan mereka Islam diterapkan, untuk apa kita memahami perasaan mereka sementara mereka tidak pernah memahami perasaan kita? Justru yang harus kita jaga adalah perasaannya Allah, tanda kutip. Perasaannya bagaimana kalau kita meninggalkan hukum Allah, hukum Rasulnya. Kecuali Anda tidak yakin Islam agama yang benar, baru mengatakan kalau begini Islam mungkin tidak cocok ini. Berarti Anda silakan mengatakan seperti itu karena Anda tidak yakin Islam agama yang benar. Nah, kalau berbicara tentang interpretasi ini kan silahkan, mungkin iya boleh saja, ya. Namanya ikhtilaf, ya, menginterpretasikan ayat. Tapi yang tidak boleh diinterpretasi itu adalah ayat-ayat muhkamat. Misalnya tentang jihad, itu muhkamat itu tidak ada kemudian bukan mutasyabihat dia, ya. Artinya samar, ya, para pemirsa, ya. Artinya ada ayat-ayat yang jelas seperti sholat itu ya ini bukan dikiaskan dengan lainnya. Ada ayat-ayat yang memang masih samar. Kalau terhadap hukum-hukum yang muhkamat yang sudah jelas, tidak boleh ada ikhtilaf di situ tentang adanya orang kafir, tentang adanya misalnya surga neraka, tentang adanya Islam agama yang paling benar. Itu sudah qat, itu sebut wa dilala. Tidak boleh kita katakan tidak sopan kalau menggunakan kata-kata seperti itu. Itu saya maksudkan. Jadi sekali lagi, memang pertarungan opini ini sangat penting, ya, untuk kita memahami konstelasi politiknya. Itu orang-orang Barat berusaha siang malam, ya, untuk bisa meredupkan hukum Allah. Allah katakan dalam Al-Quran, "Huwallazi arsala rasulahu bil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida." Dalam ayat lain, ya, walau karihal musyrikun, ya. Jadi mereka itu berusaha. Yang celaka kita kalau kita berusaha dalam termen mereka, dalam barisan mereka untuk memadamkan hukum Allah Subhanahu wa taala, itu celaka. Karena kita sudah punya modal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau orang kafir silakan monggo.
Mereka mengatakan Islam teroris, fundamentalis, ekstrim, silahkan karena mereka. Tapi yang sayang kalau umat Islam saudara kita yang justru menuduh saudaranya seperti itu. Ada yang membuarkan pengajian misalnya, ada yang kemudian saling membid'ahkan, ada yang kemudian saling macam-macam lah. Kita ini secara tidak sadar itu masuk dalam perangkap gausul fikir mereka, perang pemikiran yang memang sengaja dirancang, didesain untuk memecah belah umat Islam. Iya. Iya, sangat menarik sekali penjelasan dari narasumber kita Ustadz Irhas terkait dengan tuduhan-tuduhan jahat yang disematkan oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafik terkait dengan ide jihad. Ustadz, kita melihat bahwa selain kata jihad, selain ide jihad, selain ajaran jihad, ajaran khilafah juga tidak lepas dari tuduhan-tuduhan jahat yang disematkan oleh orang-orang kafir maupun orang-orang munafik. Jadi dua ajaran jihad yang mulia ini, yaitu ajaran jihad, ajaran Islam tentang jihad dan khilafah, itu sampai hari ini terus-menerus diserang tanpa henti oleh musuh-musuh Islam, termasuk orang-orang munafik dari kalangan kaum muslimin. Bagaimana Ustadz memandang dua ide ini, dua ajaran Islam yang mulia ini, ajaran jihad dan ajaran khilafah yang terus-menerus diserang oleh musuh-musuh Islam, termasuk orang-orang munafik dari kaum muslimin, dari kalangan kaum muslimin? Ya, baik. Jadi dua ajaran Islam yang sangat mulia ini, yang dengannya umat Islam itu mulia, umat Islam itu menjadi yang terhormat, mereka menistakannya. Yang pertama jihad, yang kedua adalah khilafah. Ya, jihad dan khilafah ini tidak bisa dipisahkan. Ya, karena dia menjadi benteng tegaknya izzal Islam wal muslimin. Ya, kenapa sekarang itu dikriminalisasi? Ini saya juga tidak habis pikir. Tidak ada satu bukti pun yang memberikan arahan atau memberikan indikasi bahwa jihad, ajaran Islamnya, khilafah dan jihad itu merugikan suatu umat. Tidak ada. Ada baca sejarah ketika Palestina dibebaskan dari Romawi, kerajaan Romawi, mereka itu berterima kasih karena bebas dari penjajahan Romawi. Itu dari jihad itu. Karena dan khilafah juga yang membebaskannya. Tidak pernah. Bahkan kita bisa buktikan secara ilmiah, secara empiris, kemudian secara historis dan secara yuridis. Ya, empiris itu faktanya kalau kita bedah ke keadaan sekarang, ya. Bahwa khilafah itu memang solusi yang ada. Contoh, kalau kita ini luas memang, kalau kita bahas tentang korupsi dalam khilafah itu memang untuk membuktikan korupsi itu pembuktian terbalik. Jangan mengatakan bukan dari saya, enggak usah bicara bukan dari korupsi, buktikan saya dari mana asalnya ini, apa aku punya usaha. Itu contoh saja. Secara hukum itu memang sangat cocok kalau kita terapkan sekarang. Belum lagi masalah-masalah sosial, hukum yang ada. Yang kedua masalah historis, Pak. Dalam 1300 tahun umat Islam sejahtera, bahkan di luar Islam sejahtera di bawah khilafah. Anda tahu, rujuk dulu raja-raja Inggris itu belajar ke Cordova, dikirim oleh Raja Elizabeth karena tingginya peradaban mereka pada saat itu. Belajar, minta bantuan, bahkan pernah minta beras. Orang Prancis minta beras kepada khilafah, bantu saya ini Tuan Sultan karena kami tidak makan. Dibantu mereka itu. Jangankan manusia, Pak, hewan-hewan burung pun di Turki itu ditanggung oleh kemuliaan ilahi. Historis ini, bukan kita bicara teori ini, Pak. Pernah terjadi, ya. Yang ketiga, secara yuridis, hukum memang membuktikan bahwa pertama ini kewajiban kita. Al-Quran itu turun bukan cuma sekedar dibaca, diamalkan. Wajib untuk kita. Allah mengatakan, fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwahum. Putuskan perkara, ya. Tidak boleh kita kemudian mengambil hukum setengah-setengah dan seterusnya. Jadi ini faktor, dan ini kalau dikriminalkan khilafah dan jihad ini, coba berikan satu contoh bukti. Adakah satu contoh khilafah itu membuat sebuah kerusakan? Minus ISIS, ya. ISIS itu kan kita sudah maklum, di darurat ini sudah rahasia umum, bentukan orang-orang kafir untuk mencitra burukan. Ini kan pola skenario itu. Bagaimana kalau sebuah rencana mau dijalankan, dikirim lawannya dulu, seakan-akan temannya padahal teman atau itu kan skenario dibuat oleh mereka, ya. Kalau masalah di zaman khilafah, misalnya setelah Khalifah Rashidah itu memang ada perebutan kekuasaan, tapi itu tidak akan mengabaikan hak rakyat.
rakyat masih wajib untuk sholat, masih haram untuk minum khamar. Sekarang tidak, kewajiban itu tidak ada. Nah, itu yang saya maksudkan, bahwasanya kita harus meneruskan kembali. Ya, sangat menarik sekali pembahasan kita kali ini terkait dengan dua ajaran Islam yang mulia, yaitu ajaran jihad dan ajaran khilafah yang tak henti-hentinya diserang, bahkan dikriminalisasi oleh musuh-musuh Islam. Yang terakhir Ustaz, terkait dengan tema kita kali ini, yaitu bulan Ramadan sebagai bulan perjuangan. Bagaimana seharusnya sikap kaum muslimin dalam menjalani ibadah puasa selama sebulan penuh ini, ketika mereka sudah memahami bahwa bulan Ramadan itu sebagai bulan perjuangan? Bagaimana seharusnya sikap kaum muslimin dalam menjalani ibadah puasa sekaligus perjuangan di bulan suci Ramadan, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum muslimin di masa lalu? Tafadhal Ustaz. Baik. Kalau kita mau meniru sahabat, perjuangan mereka dalam menegakkan hukum Allah, tidak ada apa-apanya kita. Ya. Ada sahabat misalnya Abu Dzar Al-Ghifari, hanya untuk menyampaikan Islam rela dipukul 3 kali di dekat Ka'bah itu karena membaca surah Ar-Rahman, kalau tidak salah, membaca Al-Quran lah. Ya. Kita memang tidak dilarang baca Quran di masjid, tapi kita dilarang menyampaikan beberapa isi Al-Quran. Yang kita tadi bahas itu jihad, khilafah, tentang Islam, agama yang paling benar. Nah, perjuangan kita adalah bagaimana bisa memberikan opini kepada kontra opini kepada masyarakat bahwa Islam ini solusi sebenarnya. Kecuali kita anggap Islam ini agama yang mendapatkan masalah, itu nauzubillah ya, memang sudah Anda bermasalah dari sisi akidah. Tapi ketika kita masih sadar bahwa Islam adalah agama yang paling benar yang Allah turunkan, kita harus yakin bahwa agama ini harus ditegakkan, dan menegakkannya dengan perjuangan. Perjuangan itu bisa dengan berbagai fungsi kita, para pemirsa. Anda sebagai jurnalis, berikan media berita-berita tentang Islam yang sebenarnya. Anda sebagai misalnya seorang dai, sampaikan ajaran Islam itu. Kita sebagai seorang termasuk aparat itu tujuannya adalah untuk memberikan contoh kepada umat Islam dan meninggalkan praktik-praktik yang buruk selama ini, praktik-praktik sekularisme. Apakah suapnya, ya, berikan bahwasanya kita ini harus kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan perjuangan ini, bulan puasa ini, ada satu hal yang saya titipkan kepada para pemirsa sekalian. Yang paling penting tentu adalah berdoa. Doa yang paling kita minta adalah, ya Allah, menangkanlah umat Islam, ya, yang dengan kemenangannya itu bisa memuliakan seluruh manusia. Sekarang ini dunia terancam, banyak krisis yang terjadi, krisis energi, itu karena adanya konfrontasi antara Rusia dengan Cina, Korea juga. Itu kan dia masuk di selatnya Bosporus di Turki, itu bermasalah. Ini bom waktu itu, ya, mau diledakkan anunya. Itu tidak akan selesai masalah kriminal, ya. Hanya untuk menunggu solusinya kapitalis, tidak mungkin. Demi Allah saya kata tidak mungkin. Minta kepada Allah, mungkin dari lisan-lisan kita, Allahumma inni nas'aluka al-dawlatul khilafah min hayyun nubuwah, ya. Semoga Allah menjadikan Ramadan ini Ramadan yang paling akhir kita hidup tanpa adanya hukum Allah, tanpa khilafah. Demikian mungkin Ustaz Abraham. Iya. Sangat menarik sekali pembahasan kita terkait dengan bulan Ramadan sebagai bulan perjuangan, dan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di segmen teman sahur kita. Dan saya ucapkan terima kasih, jazakallah khair kepada narasumber kita Ustaz Irhas Abu Haikal yang telah membersama kita di segmen kali ini. Dan kepada pemirsa channel Dakwah Sulsel, jangan lupa subscribe channel Dakwah Sulsel, like, komen, dan share kepada saudara-saudara kita supaya kebaikan ini bisa dirasakan oleh orang lain. Ya, kita akhiri perbincangan kita kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita ketemu lagi di segmen selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya,